Halo, perkenalkan nama saya Yani Mandina. Saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi gempa bumi dan banjir. Letak geografi Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng India, Australia, bagian selatan, lempeng Eurasia bagian barat dan utara, dan lempeng Pasifik bagian timur. Secara umum, wilayah kepulauan Indonesia sebagian besar terletak di daerah lingkungan api yang terbentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku sampai dengan Papua. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa daerah-daerah yang ada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia rawan terhadap bahaya gempa bumi. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kejadian gempa bumi besar maupun kecil yang terjadi di masa lalu, seperti gempa yang terjadi di daerah Sumatera pada tahun 2004, gempa yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006, dan gempa yang terjadi di Bali pada tahun 1976 dan 1979. Bencana gempa bumi tersebut telah membuka mata semua elemen masyarakat untuk mewaspadai bencana ini. Bencana gempa bumi terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa diprediksi oleh manusia. Dengan mengetahui bahwa gempa bumi belum bisa diduga secara ilmiah, perlu dilakukan usaha mengurangi risiko akibat yang ditimbulkan gempa bumi. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi risiko gempa bumi disebut mitigasi bencana alam gempa bumi. Tahapan saat terjadi gempa bumi tersebut antara lain: jangan panik, lindungi orang-orang vital dengan tangan atau barang di sekitarnya, keluar ruangan dan berkumpul di titik kumpul atau tempat aman. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, jangan panik. Saat terjadi gempa bumi, usahakan tidak panik. Jika kita panik akan tambah memperkeruh suasana dan tidak dapat melindungi diri dengan baik. Yang kedua, lindungi orang-orang vital dengan tangan atau barang di sekitarnya. Saat terjadi gempa bumi, lindungi organ vital seperti kepala dengan tangan atau benda sekitar. Misalnya, siswa dapat melindungi kepalanya dengan tas sekolah yang mereka bawa. Yang ketiga, keluar ruangan. Pada saat keluar ruangan, orang yang dekat pintu keluar harus segera keluar. Kemudian dahulukan anak-anak, lansia, dan wanita saat keluar pintu. Yang keempat, berkumpul di titik kumpul atau tempat aman. Ikuti rambu-rambu jalur evakuasi agar kita segera berada pada daerah yang aman terhadap bencana gempa bumi. Selain itu, berkumpul di titik kumpul akan memudahkan petugas evakuasi untuk segera mengevakuasi kita. Bencana alam merupakan fenomena alam yang telah banyak mengambil korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit, seperti halnya erosi, banjir, tanah longsor, wabah, baik kota maupun desa telah terjadi di mana-mana. Hal ini semata karena kurang tanggapnya manusia mengenali tanda-tanda yang akan terjadi sebelum terjadinya bencana alam tersebut. Berdasarkan dari buku Banjir yang diterbitkan oleh Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan, banjir adalah peristiwa yang terjadi akibat limpahan air di areal tertentu
sebagai akibatnya air sungai, danau, laut yang menimbulkan kerugian baik materi maupun non-materi terhadap manusia dan lingkungan. Dalam tugas akhir ini, penulis ide untuk mencoba model dan simulasi mengenai peringatan dini dari bencana banjir. Menggunakan metode rasional. Dengan menggunakan metode rasional, kita bisa memperkirakan debit air sungai berdasarkan curah hujan, terjadi hujan, dan luas dari sungai itu sendiri. Hanya saja metode ini dapat menghitung perkiraan debit sungai dalam luas tertentu saja. Misalnya luas sungai suatu daerah sungai. Aplikasi yang akan dibuat adalah model dan simulasi peringatan dini bencana banjir menggunakan metode rasional. Terima kasih dan mari bergabung bersama-sama dengan kami, khususnya Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia di Manado.